Halo para pionir, selamat datang kembali di channel Akhtar Haidar. Hari ini, tepat di momen liburan akhir tahun 2025, ekosistem P-Network memberikan kejutan besar yang menunjukkan kemajuan nyata menuju mainnet terbuka. Bukan sekadar rumor, kita melihat pergerakan masif secara global. Lebih dari 125.000 merchant di 220 negara kini resmi terlibat dalam inisiatif perdagangan liburan. Tidak hanya itu, ada rilis pasokan sebanyak 8,7 juta token Pi yang baru saja dibuka sebagai uji kematangan jaringan. Apakah ini pertanda Pi sudah siap dengan nilai pasar yang stabil? Dan bagaimana pengaruh pembaruan dompet terbaru bagi Anda para pengguna individu dan pemilik bisnis? Kita akan bedah tuntas datanya, mulai dari adopsi dunia nyata hingga strategi core team di balik rilis token besar-besaran ini. Pastikan Anda simak sampai habis agar tidak ketinggalan langkah penting di ekosistem Pi. Akselerasi ekosistem Pi Network, integrasi 125.000 merchant dan pelepasan 8,7 juta token dalam dorongan perdagangan liburan. Pi Network menyoroti inisiatif perdagangan liburan global yang melibatkan lebih dari 220 merchant yang berpartisipasi. Acara yang berlangsung sepanjang periode liburan ini berfokus pada pembelanjaan dunia nyata menggunakan Pi di berbagai bisnis lokal dan aplikasi ekosistem. Akun-akun yang terkait dengan komunitas membagikan detail tersebut pada 24 Desember, merujuk pada pertumbuhan partisipasi merchant alih-alih aktivitas harga atau perdagangan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya luas Pi Network untuk menguji dan memperluas penggunaan praktis dalam lingkungan mainnet mereka. Acara perdagangan liburan meliputi merchant lokal dan online. Berdasarkan pembaruan ekosistem, lebih dari 220 merchant di seluruh dunia menerima Pi selama kampanye liburan tersebut. Merchant ini mencakup bisnis lokal dan layanan daring, online, yang terintegrasi dengan aplikasi yang mendukung Pi. Unggahan komunitas menunjukkan bahwa pengguna dapat membelanjakan Pi baik secara langsung maupun melalui aplikasi perdagangan mainnet. Acara ini mendorong pengguna untuk berbagi pengalaman berbelanja di forum komunitas Pi Network. Meskipun beberapa merchant menawarkan penawaran musiman, jaringan itu sendiri bertindak terutama sebagai koordinator. Masing-masing bisnis menangani penetapan harga, pemenuhan pesanan, dan interaksi pelanggan secara mandiri. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas merchant kecil yang sudah beroperasi di dalam ekosistem, alih-alih merangkul rantai retail besar. Ekosistem aplikasi yang berkembang mendukung perdagangan. Selain partisipasi merchant, sumber komunitas melaporkan bahwa lebih dari 215 aplikasi mainnet saat ini telah aktif. Aplikasi-aplikasi ini mencakup kasus penggunaan perdagangan, layanan, hingga hiburan. Beberapa di antaranya ditampilkan selama acara liburan untuk membantu pengguna menemukan di mana Pi dapat dibelanjakan. Pi Network juga mengintegrasikan inisiatif perdagangan liburan ini ke dalam antarmuka aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menelusuri merchant dan aplikasi yang berpartisipasi dengan lebih mudah selama periode kampanye. Pembaruan musiman juga diluncurkan, termasuk perubahan desain dalam waktu terbatas pada game seperti Fruity Pi, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan selama liburan. Promosi berbasis komunitas dan program undian. Bersamaan dengan aktivitas perdagangan, Pi Network mendukung undian komunitas yang terkait dengan inisiatif liburan tersebut. Pengguna, pengembang aplikasi, dan merchant dapat ikut serta dengan membagikan unggahan tentang partisipasi mereka dalam acara tersebut melalui saluran forum yang ditentukan. Tim menetapkan total 100 pemenang untuk menerima merchandise bermerek Pi, seperti topi dan kaos. Penyedia pihak ketiga menangani pengiriman dengan ketersediaan geografis mencakup lebih dari 220 negara dan wilayah. Tim memposisikan undian ini sebagai upaya keterlibatan komunitas, bukan sebagai insentif finansial. Acara ini tidak melibatkan hadiah token dan partisipasi tidak memerlukan pengeluaran tambahan. Fokus utilitas di tengah pengembangan jaringan yang berkelanjutan. Acara perdagangan liburan ini hadir saat Pi Network terus menekankan utilitas di atas spekulasi. Proyek ini telah berulang kali menyatakan bahwa Pi tidak memiliki harga pasar resmi. Selain itu, aktivitas ekosistem tidak boleh dikelirukan dengan perdagangan atau pencatatan di bursa, listing. Tokoh komunitas mencatat bahwa acara ini mencerminkan kemajuan bertahap dalam kasus penggunaan dunia nyata. Namun, jaringan tersebut belum merilis jadwal terbaru untuk perluasan mainnet yang lebih luas atau integrasi eksternal. Inisiatif perdagangan liburan ini menyoroti aktivitas yang ada di dalam ekosistem Pi dengan partisipasi ratusan merchant dan aplikasi. Acara ini menawarkan gambaran penggunaan saat ini daripada sinyal peluncuran komersial skala penuh. Seiring pengembangan yang berlanjut, inisiatif di masa depan akan menentukan apakah aktivitas semacam itu dapat dipertahankan di luar kampanye musiman.
P-Network mengumumkan inisiatif perdagangan liburan untuk mengatalisasi pemanfaatan dunia nyata di dalam ekosistemnya. Para pionir, pengembang aplikasi, dan merchant lokal ikut serta dalam kampanye ini di saluran P-Fest dalam Vireside Forum yang diselenggarakan oleh P-Core Team. Proyek ini bertujuan untuk penemuan, discovery, belanja, dan pemasaran di dalam ekonomi Pi selama masa liburan. Program ini memberikan jangkauan langsung kepada komunitas bagi aplikasi dan bisnis berbasis Pi. Di dalam ekosistem tersebut, pengembang dan merchant mengiklankan layanan serta penawaran mereka, dan menghasilkan pengguna baru. P-Network juga memberikan kompensasi atas partisipasi tersebut dengan memasukkan promotor yang layak ke dalam undian untuk memenangkan produk bermerek Pi seperti kaos dan topi. Penjelajah berbelanja, berbagi, dan mengikuti undian. Para pionir akan berpartisipasi dalam menjelajahi aplikasi dan merchant yang terdaftar, melakukan transaksi berbasis Pi, dan mendiskusikan pengalaman mereka di Vireside Forum. Semua interaksi yang valid memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengikuti undian dan menjadikan bisnis biasa sebagai pengalaman liburan yang interaktif dan bermanfaat. Fruity Pi, game jenis penggabungan, merge-type game, yang terinspirasi dan dibangun di atas jaringan Pi, diberikan pembaruan visual bertema liburan oleh P-Network yang menggabungkan pembayaran dan penambah kekuatan, Power UPS, di dalam game. Fitur musiman ini menarik dan membuktikan bagaimana aplikasi hiburan dapat mempertahankan transaksi yang didukung oleh Pi. Kampanye liburan mendapat momentum mainnet. Dorongan perdagangan ini bertepatan dengan migrasi mainnet tertutup P-Network yang sedang berlangsung. Pada bulan Desember, P-Network menambahkan fungsionalitas on-chain dan aktivitas ekosistem. Dengan basis pengguna terdaftar sekitar 47 juta orang pada kuartal ketiga, Q3, 2025, P-Network terus mengubah skala pengguna menjadi partisipasi ekonomi aktif. Merchant dan pengembang bereaksi dengan antusias serta mengiklankan aplikasi dan perusahaan mereka di sepanjang thread tersebut. Anggota komunitas lainnya mengeluhkan penekanan yang berlebihan pada game dan aktivitas musiman, serta mendesak P-Network untuk fokus pada utilitas masif seperti perjalanan, travel, logistik, dan sistem e-commerce internasional. P-Network tetap memberikan pesan yang jelas meskipun mendapat tanggapan yang beragam. Proyek ini akan fokus pada kesabaran, keterlibatan, dan penggunaan praktis seiring perkembangannya menjadi ekosistem yang lebih terbuka dan dapat digunakan. Proyek bisnis liburan ini merupakan indikasi bahwa P-Network akan memperluas penggunaan secara bertahap daripada memaksa orang untuk menggunakannya. Hari ini, komunitas P-Network membagikan kabar bahwa mereka telah membuka, unlock, sekitar 8,7 juta token Pi pada tanggal 25 Desember. Ini menandai pelepasan pasokan rutin lainnya yang telah dijadwalkan. Akun-akun yang terhubung dengan komunitas mengonfirmasi pembukaan tersebut sembari mencatat bahwa momen ini bertepatan dengan perluasan aktivitas perdagangan liburan di seluruh jaringan. Meskipun pembukaan token seringkali memicu kekhawatiran terkait pasokan, para peserta ekosistem Pi membingkai acara ini sebagai uji kematangan jaringan, bukan kejutan pasar. Pi telah menegaskan dalam pernyataan sebelumnya bahwa mereka belum memiliki nilai pasar resmi. Pembukaan token menambah pasokan di tengah penggunaan ekosistem. Pembukaan 8,7 juta token Pi menambah pasokan baru ke dalam ekosistem. Rilis tersebut merupakan bagian dari proses distribusi P-Network yang lebih luas yang terkait dengan partisipasi pengguna dan pencapaian pengembangan. Meskipun peningkatan pasokan dapat menekan pasar pada aset yang dapat diperdagangkan, Pi tetap berada dalam lingkungan ekonomi tertutup. Belum ada perdagangan pasar terbuka yang terkonfirmasi atau penemuan harga koin Pi berbasis bursa. Akibatnya, dampak langsung dari pembukaan ini terbatas pada dinamika internal ekosistem. Pembaruan komunitas menunjukkan bahwa pembukaan tersebut sudah diantisipasi dan sesuai dengan jadwal yang ada. Tidak ada laporan gangguan pada aktivitas aplikasi atau fungsionalitas dompet, wallet, yang terkait langsung dengan perilisan ini. Inisiatif perdagangan liburan meningkatkan partisipasi merchant. Pembukaan token terjadi bersamaan dengan inisiatif perdagangan liburan Pi. Unggahan komunitas menyebutkan partisipasi dari lebih dari 125.000 pedagang selama acara musiman tersebut. Para pedagang ini dilaporkan menerima Pi untuk barang dan jasa melalui saluran lokal dan berbasis aplikasi. Selain itu, sumber ekosistem menyatakan bahwa lebih dari 215 aplikasi mainnet tetap aktif. Aplikasi-aplikasi ini mendukung perdagangan, layanan, dan keterlibatan komunitas, alih-alih aktivitas spekulatif. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pembelanjaan di dalam ekosistem selama periode liburan. Masing-masing pedagang menangani penetapan harga, pemenuhan pesanan, dan promosi secara mandiri. Peran P-Network fokus pada koordinasi dan visibilitas, bukan pada manajemen transaksi.
Pembaruan dompet diluncurkan untuk pengguna dan bisnis. Bersamaan dengan pembukaan token, anggota komunitas melaporkan bahwa pembaruan dompet yang telah lama ditunggu-tunggu mulai diluncurkan. Pembaruan tersebut dilaporkan mencapai perusahaan, institusi, pedagang, dan beberapa pengguna individu terlebih dahulu, dengan akses yang lebih luas diharapkan segera tersedia. Cuplikan layar yang dibagikan oleh pengguna menunjukkan tampilan token yang diperbarui dan antarmuka dompet yang lebih baik. Namun, Picor Team belum menerbitkan catatan perubahan teknis, cangelok, terperinci yang menguraikan semua harga dan perubahan koin Pi. Peluncuran bertahap ini menunjukkan penyebaran yang terkendali, bukan peralihan serentak di seluruh jaringan. Tidak ada masalah yang dilaporkan secara luas selama distribusi awal. Uji kematangan tanpa penetapan harga pasar. Beberapa komentator ekosistem menggambarkan pembukaan token sebagai uji kematangan. Argumennya berpusat pada apakah permintaan internal dari aplikasi dan pedagang dapat menyerap pasokan baru tanpa mengandalkan perdagangan spekulatif. Di saat yang sama, para kritikus di dalam komunitas mempertanyakan apakah klaim serupa pernah dibuat pada pembukaan sebelumnya. Yang lain berpendapat bahwa tanpa akses pasar terbuka, mengukur permintaan tetaplah sulit. Saat ini, Pi Network terus menekankan pengembangan yang berfokus pada utilitas. Pembukaan 8,7 juta token, dipasangkan dengan ekspansi perdagangan liburan dan pembaruan dompet, mencerminkan kemajuan internal yang sedang berlangsung, bukan transisi ke perdagangan terbuka. Hingga jaringan mengonfirmasi pencapaian mainnet yang lebih luas atau integrasi eksternal, peristiwa semacam itu tetap menjadi pembaruan operasional. Hal ini menandakan persiapan dan penskalaan, tetapi bukan pergeseran dalam status pasar resmi Pi. Pionir, apa yang kita lihat hari ini adalah pembuktian bahwa Pi Network lebih memilih membangun utilitas daripada sekadar mengejar hype harga sesaat. Dengan partisipasi ratusan ribu merchant dan lebih dari 215 aplikasi mainnet yang aktif, ekonomi internal Pi sedang diuji kekuatannya. Meskipun belum ada harga pasar resmi dan kita masih berada dalam periode mainnet tertutup, langkah-langkah seperti pembukaan 8,7 juta token dan pembaruan dompet secara bertahap menunjukkan bahwa infrastruktur kita semakin kokoh. Ingat, kesabaran adalah kunci dalam ekosistem ini. Core Team telah berpesan, fokus pada penggunaan praktis, bukan spekulasi. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah menemukan merchant di sekitar Anda yang menerima pembayaran Pi? Atau Anda punya pandangan lain soal rilis 8,7 juta token ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan berita akurat tentang Pi Network. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pionir.